costing jasa di Pekalongan, ternyata ada permen baru tahun 2023 nomor 08 bahwa untuk membentuk koperasi di tingkat provinsi itu modal yang besar minimal 1 miliar. Kalau kita dengan simpanan pokok Rp300.000, maka kita mengharuskan ada 3.000 anggota. Kalau itu mau terbentuk, ya, inilah tantangan dari pengurus yang dibentuk. Ya. Pada saat dibentuk tadi telah ditunjuk pengurusnya, saya ditunjuk sebagai ketua, nama saya Supriyo, dan saya daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam hidupnya makmur. Amin ya Allah, makbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratan mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, ibu nyai, asatidz wal asatidzah ingkang tansah kula mulyakaken lan kula dherekaken fatwa-fatwanipun. Yang saya hormati dan saya muliakan jajaran pengurus LPTPN, Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, perwakilan Kabupaten Brebes. Wabil khusus yang saya muliakan Shahibul Maqasid, inggih menika panjenenganipun Bapak Haji Umar Siddiq beserta keluarga, para kiai, para ustad ingkang boten saged kawula sebataken asmanipun satu persatu, ananging boten nirangi rasa hormat kawula dumateng panjenengan. Jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, khususnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa bermuajahah, berkumpul, bertatap muka, sekaligus bersilaturahmi. Semoga pertemuan dan perkumpulan kita pada malam hari ini betul-betul akan membawa barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ingkang anggadai sifat Raufur Rahim. Kanjeng Nabi Muhammad menika anggadai sifat Raufur Rahim. Ardosipun banget welas asih, banget melase, banget peduline dumateng umatipun termasuk kaula lan panjenengan sami. Lamun jare wong Turki ini kayak gini. Wong Turki anak Turki hadir Turki. Banget dedehna, banget karunyana kasadaya umatna termasuk kurang sahere. Allahumma insya Allah yang hadir di sini khususnya semuanya akan direok secara reokan, akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di hari kiamat nanti. Karena insya Allah kula lan panjenengan kabeh selaku umat yang selalu setia mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya melalui ajarannya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Hadirin jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Niki pun tanggal pinten Sya'ban Pak? Tanggal pinten Sya'ban niki? Sedoso nggih. Berarti kita sudah memasuki di minggu kedua di bulan Sya'ban ini. Akan tetapi suasananya masih dalam peringatan Isra wal Mi'raj. Tadi disampaikan mangkubahnya cerita Isra dan Mi'raj sangat luar biasa. Ternyata Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ikut serta andil di dalam pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Nah, pertanyaannya adalah, panjenengan semua selaku orang yang sedang belajar menjadi orang sufi melalui thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apakah ada kaitannya dengan tasawuf? Mari kita kaji bersama, mari kita pelajari bersama perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji dengan seksama, di situ ada pelajaran tasawuf, ada pelajaran yang berharga, bermakna bagi kita semua selaku orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Betul? Apa tujuan kita berthariqah? Apa tujuan kita bertasawuf? Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk mencapai tingkat derajat yang sering kita ucapkan tadi, itu kita harus belajar pada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita kaji bersama, mari kita bersama-sama membuka kembali peristiwa Isra dan Mi'raj yang saya yakin panjenengan semua sudah paham, sudah hafal dan sering mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab sucinya Al-Quran. Monggo bareng-bareng diwaca kita nih, supaya orang ngantuk, walaupun yang suara orang kepenak tapi biar bacanya bareng-bareng orang ketara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya apa nih kan ya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Berjalan dengan diperjalankan itu maknanya berbeda. Artinya saja. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ceritanya yang namanya Isra napa Pak? Isra niku secara bahasa arane melaku di malam hari. Jadi kuruk lan panjenengan Nabi berarti Isra, soalnya metu ning waktu bengi. Wong sing sokan keluyuran bengi arane Isra. Niku secara bahasa. Secara syariah Isra adalah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang jaraknya pada waktu itu kalau ditempuh dengan berkendaraan onta dari Masjidil Haram Mekah menuju Palestina itu memakan waktu 2 bulan kalau berkendaraan onta saat itu. Makanya banyak orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apalagi katanya Kanjeng Nabi Muhammad naik ke langit 7. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha, Maqamul Mukafahah, bahkan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira lah kalau sing percaya gila pokoknya. Karena ditempuh dengan hanya semalam pun tidak sampai gila pokoknya. Nah, cuman kan di sini dijelaskan dalam ayatnya bahwa Allah itu memperjalankan. Jadi yang berjalan itu bukan Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi sendiri yang berjalan tidak mungkin, tidak bisa. Tapi ini diperjalankan oleh Allah. Kalau Allah yang berbuat, kalau Allah yang berkehendak, Allah yang menjalankan, tidak ada hal yang mustahil. Contoh, pulau paling Jakarta naik pesawat terbang 1 jam bolak-balik Anjuk Brebes. Sadurunge mangkat nyong gawa semut isak mangkat Jakarta bolak-balik saja. Semut didokon maning cerita karo kanca-kanca. Wahai para semut, nyong tos ning Jakarta sajam bolak-balik. Nyong ning kana weruh Istiqlal, weruh Monas, weruh Istana Merdeka, weruh wong lagi pada demo dan sebagainya. Orang percaya semutnya, orang percaya, mal bahkan percaya. Tidak mungkin semut itu berjalan Jakarta bolak-balik 1 jam kalau tidak diperjalankan oleh saya.
Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hanya dengan waktu yang singkat itu bisa, itu nyata karena diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya jelas, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian mari kita kaji peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad. Mi'raj niku napa? Mi'raj niku secara bahasa artine alat untuk naik tangga atau munggah. Jadi mulai saiki bapak-bapak yang ngomong karo ibune, Bu nyempan Mi'raj. Mi'raj Bu, Mi'raj Bu. Oh, ini Mi'raj. Munggah nggih. Barang pas ngaji bahasanya beda. Bu, Mi'raj Bu, Mi'raj. Paham, Pak. Paham betul. Paham dong? Paham. Alhamdulillah. Paham, Ustaz. Nah, Mi'raj niki naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai berjumpa dengan Sang Khaliq. Ini artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang arif billah, ingin bisa dekat sedekat dengan Allah, bahkan ingin bisa berjumpa dengan Allah, harus melalui makomat. Harus bisa melalui makom. Tanpa melalui makom tidak bisa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ingin bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu melalui makom langit 1, makom langit 2, makom langit 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita orang-orang yang sedang belajar menjadi orang yang sufi, menjadi orang yang pengen dekat dengan Allah, belajar agar bisa menjadi orang yang arif billah, yang ma'rifatullah, tentunya tidak mudah. Harus mampu melewati makomat, fase-fase, makom. Tentu panjenengan paham, panjenengan sudah paham kira-kira makom apa saja yang harus kita lalui, harus kita tempuh sebagai jalan bagi sang sufi untuk bertemu Tuhannya, untuk mencapai cita-cita kita. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tentu tidak hanya sekedar diucapkan, harus ada implementasi dalam perbuatan, yaitu melalui makom tersebut. Mari kita kaji bersama. Yang pertama, makom apa Pak? Yang harus kita lalui, fondasi bangunan apa yang harus kita bangun untuk bisa menuju makom berikutnya. Kira-kira makom apa yang pertama untuk fondasi pertama? Yang pertama adalah taubat. Kenapa Pak? Taubat. Kira-kira kita sudah taubat maupun dereng? Ini adalah jawaban yang jujur nih Mas. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab sucinya Al-Quran, surat At-Tahrim, monggo dibuka. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ini yang dipanggil orang-orang yang beriman. Bukan wahai para pendosa, bukan. Wahai para manusia, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kula lan panjenengan sami dipun-undang dening Gusti Allah untuk apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah wa yudkhilal jannati min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Ini janji Allah. Nah, ini adalah tingkatan yang paling rendah bagi kita mungkin ya, para sufi tingkat recehan yang ibadahnya masih mengharapkan surga, yang ibadahnya masih mengharapkan pahala. Berarti kita masih banyak belajar, masih banyak makom-makom yang harus kita lalui untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kalau kita ibadahnya masih mengharapkan surga, ini apa betul? Tapi tidak dipungkiri, ini memang janji Allah dalam Al-Quran. Orang yang bertobat akan diampuni dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surganya yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai ini suarga ini itu kayak sungai kebuyutan gitu. Banyune apa nih suarga itu? Banyune ciu. Sungai surga itu banyune ciu. Arak homer sing paling nikmat paling lezat, dijamin tidak teler. Makanya orang Islam, orang mukmin dilarang minum homer nang dunia karena itu adalah minuman surga. Banyune homer, banyune susu, banyune madu, sungai-sungai surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kita harus melalui makom taubat. Taubat itu apa artinya? Taubat itu rujuk ilallah, kembali kepada Allah yang tadinya berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar ajaran agama, kembali mari Gusti Allah, meninggalkan perbuatan dosa, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Itu namanya taubatan nasuha. Contoh, pirang-pirang dudu mabuk baik, dudunya ngalakan sholat baik, singarane dosa. Contoh, sing biasane masih seneng lirak-lirik bojone tangga, saya pikirin. Sing biasane seneng nonton film bokep, Mi'raj karo bojone itu ora apa-apa, ini apa boten. Soalnya zaman saya ini ku gampang. Pan model sing kaya ngapa, pan sing lonjong, sing bunder, panjenengan bisa nih HP, ini apa boten. Sing sokan iseng ngeklik kaya kue, saya di taman mandi. Taubat nasuha. Aja maning-maning ini apa boten. Itu apa? Itu akan merusak, menodai
apabila kita bercita-cita ingin menjadi orang yang sufi, lagi belajar menjadi orang yang sufi, sedikit demi sedikit hal-hal yang seperti itu kita tinggalkan agar kita betul-betul mampu menghuni makom yang pertama, yaitu taubatan nasuha. Kira-kira ini berhenti dari perbuatan dosa, menyesalinya, dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu makom yang pertama. Kalau kita mampu menghuni makom yang pertama, dengan sendirinya kita akan naik ke makom yang kedua, yaitu waro. Waro itu artinya hati-hati dalam kehidupannya, hati-hati dalam aktivitas. Mangan ya hati-hati, anak sing neng duit ya hati-hati. Nila pembuatan orang gelem duit sing remang-remang. Apa main zamannya remang-remang. Nila pembuatan zamannya Republik Amplop. Jadi bus waktu dulu jadinya. Jadi warok niku meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan meninggalkan perkara-perkara yang subhan. Sing burung genah kehalalane, hati-hati. Niku wong warok ya. Dengan sendirinya kalau kita sudah bertobat dari segala dosa, dengan sendirinya sifat wirai ada pada diri kita. Uripe hati-hati, mangane hati-hati, tindakan duke hati-hati, bukan kesleyok maring perbuatan sing dilarang dening agama. Kalau kita sudah bersifat wirai, walau ada pada diri kita, nanti kita akan naik kepada makom yang berikutnya, yaitu zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, meninggalkan kesenangan kemewahan dunia, dan meninggalkan kesenangan-kesenangan jiwa. Contoh, tidak-tidak kita contoh mau dipandang. Sing mau neng seneng nonton orjen, dangdutan, apa maning nyawer artise, itu adalah kesenangan dunia. Kita tinggalkan. Wong surga orang yang gue. Kalau kita masih belum hura-hura, foya-foya, senang-senang, batur nonton, melu nonton, batur joget, melu joget, walaupun tidak haram, berarti sifat zuhud belum ada pada diri kita. Karena zuhud itu artinya meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan kesenangan jiwa, untuk kembali fokus, konsentrasi hanya mengharap ridho Allah. Orang zuhud itu tidak harus melarat, tidak harus miskin. Orang zuhud itu bisa punya harta banyak, bisa kaya raya, akan tetapi beliau bisa bisa memanfaatkan dunia sekedarnya saja. Mangan secukupnya, nyandang secukupnya, kehidupan dunia secukupnya. Dunia yang dimiliki untuk perjuangan membela agama Allah. Orang zuhud itu boleh kaya raya, yang penting bisa meninggalkan kesenangan kemewahan. Kalau kita sudah tobat, punya sifat wirai, kemudian zuhud hidupnya, lalu akan naik kepada tingkat makom berikutnya yang dinamakan sabar. Orang zuhud mesti akan sabar. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Yang kedua, sabar menjalankan perintah Gusti Allah. Yang ketiga, sabar meninggalkan maksiat. Sabar dalam menghadapi ujian ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam.
Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sangat sabar sekali. Beliau ditinggal mati oleh anak dan istrinya. Kemudian beliau terkena penyakit borok, koreng sekujur tubuhnya sehingga dikucilkan oleh masyarakat arus. Tapi Nabi Ayub sangat sabar sekali. Itu sabar menghadapi ujian. Tentu kita semua mempunyai ujian yang berbeda, mempunyai tingkat problematika kehidupan yang berbeda-beda. Insya Allah kalau kita sabar, Allah akan bersama kita. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail putranya. Bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah yang tidak masuk akal. Orang masuk akal kepingin gina pembaca. Masa bapak ini mohon beli anaknya? Karena ini perintah Allah, beliau berdua menjalankannya dengan sabar. Tapi apa yang terjadi? Karena kesabarannya Allah menggantinya dengan yang lebih baik, tombak yang gemuk dari surga. Ini adalah balasan orang yang sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sapane wong lanang sing normal dipasrai nino mboten pasrai Mi'raj ya. Nabi Yusuf orang yang normal ning kamar loro-loro karo Siti Zulaikha ayune bakarane kana udah kali pisan dia ndak mampu wong normal pada baik ini pada baik Nabi Yusuf ya. Tapi Nabi Yusuf dengan sabar, ini maksiat, ini dosa, dengan sabar meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Mampukah kita bersabar? Kalau kita sudah mampu melewati makom sabar, maka dengan demikian kita memiliki sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana syukur adalah makom selanjutnya. Syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi syukur itu harus diimplementasikan dalam perbuatan. Bukan hanya alhamdulillah nyongkas oleh rezeki akeh ya Allah matur nuwun. Orang lain betul. Alhamdulillah ya Allah mendiparingi sawae panene apik. Alhamdulillah ya Allah mendiparingi sugi. Orang lain betul. Tapi harus dengan perbuatan. Syukure wong sugih ya kuwe dengan membagi-bagikan sebagian rezekinya kepada orang yang tidak mampu. Itu namanya baru bersyukur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kalau kita sudah mampu bersyukur atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, bojo apa anane disyukuri, rezeki apa anane disyukuri. Dengan sendirinya kita akan naik kepada makom berikutnya, yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita pasrahkan kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Nyalon DPR, enteng-entengan, enteng bebek, enteng meri, upaman. Sawah hektaran didol, usaha ikhtiar. Selanjutnya kita bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, apa jadi Gusti Allah. Kalau sudah tawakal, maka akan timbul pada diri kita, yaitu yang dinamakan ridho. Ridho inilah makom berikutnya yang harus kita lalui. Kalau kita mampu melewati makom-makom tersebut, taubat, waro, zuhud, sabar, syukur,
tawakal dan ridho atas keputusan Allah, insya Allah kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Ilahi anta maksudi wal doa makhluki adini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga sekelumit khutbah atau tausiah bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menentukan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma. Makanya jangan sampai kita coba-coba berbuat maksiat. Jangan sampai berbuat maksiat coba-coba. Karena apa? Dikhawatirkan ketika kita berbuat maksiat ajal akan datang pada diri kita. Ini ada sebuah cerita. Di akhir pembicaraan ini saya cerita dulu nih pagi sebelum saya selesaikan pembicaraannya. Ceritanya anak wong loro kakang adik. Kakangnya rajin ibadah, ahli thariqah, ahli ibadah, ahli tasawuf. Uripe ning masjid bae, keluar masuk masjid. Tapi adine ahli pendosa. Uripe apa? Keluar masuk diskotik, dikelilingi oleh wong wadon-wadon ayu. Nah, desain cerita suwene kandha. Pada suatu hari, suatu saat, kakak sing rajin ibadah, sing ahli ibadah, sing uripe keluar masuk masjid bae, lagi tas sembahyang ning masjid, tas zikir, terbersit pikiran kotor dalam dirinya. Ya Allah Gusti, nyombane uripe selama kene masjid bae, zikir bae, ibadah bae. Adine nyong tak ayone seneng dia ya uripe ning diskotik, seneng-seneng bae, wong mabuk-mabukan, seneng-seneng karo wong wadon. Ya Allah Gusti, coba nyong sadina ini bae pengin melu adine mana. Terbersit pikiran seperti itu. Hari itu juga adine sing ana ning diskotik. Ya Allah Gusti, banding nyong kaya ke teman uripe berlumuran dosa selama ini. Sejen karo kakang nyong ya Allah. Ya Allah Gusti, dina kiye coba nyong pan tobat ya Allah Gusti, pan marani kakang nyong sing masjid, pan melu ibadah, pan melu thariqah ya Allah, pan melu zikir. Dina kuwi bareng jam kuwi bareng. Kakang sing ahli ibadah, ahli zikir metu sing masjid. Masjid adoh ning Banjar Harjo, nenek ya numpak apa motor paling berbes lewat Tanjung, Sengon dan sebagainya. Adine sing diskotik sing aring Brebes balik marani Banjar Harjo, lewati Sliwahan dalan, beloknya marani Pejagan Ketanggungan lewat. Barang adoh ning masjid, banding lingak-linguk kakang nyong lah. Nyong pamelu kan belajar agama kaya. Akhirnya banyu wudu, sembahyang, tobat, nangis ning kono ning masjid. Kemudian kakange anjuk ning diskotik, lingak-linguk baning adine nyong lah. Nyong pamelu senang-senang dina iki bae kaya. Barang kaya itu akhirnya sudah terlanjur masuk ning kono. Apa yang terjadi? Yang terjadi di situ adalah gempa bumi. Sausai gempa bumi, adine mati dalam keadaan sujud, berdoa kepada Allah dalam keadaan tobat. Sementara kakak yang selama ini ahli ibadah mati dalam keadaan ketepan karo wadon ayu. Na'udzu billah tsumma na'udzu billahi. Adine sing selama ini pendosa berumuran dosa, tapi mati dalam keadaan taubat, dalam keadaan berzikir, sujud marah Gusti Allah.
husnul khotimah. Allahumma alhamdulillah. Tapi anak wong sing mati lagi sujud nang pengimaman masjid butuh husnul khotimah ya anak. Bisa nih mati ini nang pengimaman masjid lagi sujud, tapi sujudnya orang sujud sembahyang, sujudnya ini pan maling kemik kesetrum. Akhirnya mati ini duduk husnul khotimah. Tidak pada sujud nang pengimaman. Nah, apa yang dapat kita ambil belajar dari kisah ini? Jangan coba-coba pengen berbuat maksiat. Continue, konsisten, tetap dalam beribadah, berbuat baik dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mati. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan husnul khotimah. Allahumma amin ya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Kok pilih wonten kalian taklin punipun kawula nyuwunaken pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala taslima.